Guru, benarkah ada orang yang hidupnya penuh maksiat, tapi di akhir hidupnya justru dipanggil sebagai kekasih Allah? Duduklah, karena kisah ini bukan kisah biasa. Ini kisah yang membuat langit bergetar dan hati para pendosa gemetar. Ada seorang lelaki, tubuhnya terbaring kaku di tempat pembuangan sampah. Tak ada kain kafan yang membungkusnya, tak ada air yang menyucikannya, tak ada tangan yang rela mengurus jenazahnya. Ia mati dalam hinaan manusia, dalam caci maki tetangga yang sejak lama muak dengan hidupnya. Sebegitu buruknya dia, Guru. Iya, seumur hidup lelaki itu dikenal fasik. Maksiat jadi kebiasaannya, dosa jadi sahabatnya. Namanya disebut dengan jijik, wajahnya dipalingkan orang. Dan ketika ajal datang, tak seorang pun peduli. Penduduk kampung menyeret tubuhnya ke tempat sampah, seolah kematiannya bukan kematian seorang manusia. Lalu apa yang terjadi, Guru? Pada saat itulah, turun wahyu Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, salah seorang kekasihku telah meninggal dunia. Ia terbaring di pembuangan sampah. Tak seorang pun memandikan, mengafani, atau menguburkannya. Pergilah engkau, muliakanlah ia. Mandikan, kafani, solati, dan kuburkanlah dengan penuh kehormatan. Kekasih Allah, padahal dia ahli maksiat, itulah yang membuat Nabi Musa tersentak. Beliau berjalan menuju kampung itu, dan ketika tiba, penduduk langsung berkata, "Wahai Musa, orang itu pemabuk, fasik, kotor. Ia tak pantas dimuliakan." Hati Nabi Musa terbelah dua. Beliau mengangkat wajahnya ke langit, lalu bermunajat dengan suara lirih. "Ya Rob, Engkau perintahkan aku menguburkannya, sementara semua orang menyaksikan keburukannya. Engkau maha tahu, Engkau maha adil. Mengapa Engkau menyebutnya kekasihmu?" Apa jawaban Allah, Guru? Lalu Allah menjawab, jawaban yang mengguncang langit dan bumi. "Benar wahai Musa, ia hidup dalam dosa. Namun menjelang ajalnya, ia kembali kepadaku dengan tangisan taubat. Doa-doanya memecah langit, hingga aku malu untuk menolaknya. Ia menutup hidupnya dengan hati yang luluh." Jadi Allah melihat tangisan terakhirnya? Bukan hanya melihat, Allah menerima seluruh kehancurannya. Di malam-malam terakhirnya, saat sakit menggerogoti tubuhnya, lelaki itu sujud sendirian di kamar sempitnya. Tak ada manusia melihatnya. Tak ada manusia mendengarnya. Air matanya membasahi tanah. Tubuhnya gemetar. Bibirnya bergetar penuh penyesalan. Lalu ia berdoa, "Ya Allah, aku tahu Engkau melihat semua maksiatku. Demi Engkau, aku sendiri membencinya. Tapi aku terperdaya hawa nafsu. Aku terseret teman buruk. Aku ditipu iblis. Ya Allah, ampuni aku." Guru, rasanya seperti suara orang yang benar-benar hancur. Karena memang itulah taubat yang sebenarnya. Bukan taubat dari mulut, tapi taubat dari hati yang remuk. Lalu lelaki itu menangis lagi. "Ya Allah, aku memang tinggal di tengah orang fasik, tapi Engkau tahu isi hatiku. Hatiku tenang bila dekat orang soleh. Aku kagum kepada mereka. Aku ingin duduk bersama mereka. Demi Engkau, aku lebih suka bersama mereka daripada bersama para pendosa." Dan doa terakhirnya, Guru? Doa terakhir itulah yang mengguncang arsy. Dengan napas yang hampir putus, ia berkata, "Ya Allah, jika Engkau ampuni aku, para walimu dan nabimu akan bahagia, sementara setan-setan akan hancur oleh kesedihan. Dan aku tahu, Engkau lebih senang melihat kekasihmu bahagia, daripada melihat musuhmu tertawa. Maka ampunilah aku, ya Rob." Allahu Akbar. Tangisnya tidak terdengar manusia, tapi naik menembus langit. Malaikat menjadi saksi. Bumi menjadi saksi. Bahwa seorang hamba yang kotor datang kepada Robnya dengan hati yang hancur. Dan Allah yang maha lembut menghapus seluruh dosanya, menutup semua aibnya, menganugerahinya husnul khotimah. Jadi, jangan pernah sombong karena merasa suci. Dan jangan pernah putus asa karena merasa kotor. Ya, karena bisa jadi orang yang hari ini dihina manusia justru pulang sebagai kekasih Allah.